Selamat pagi semua. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, jika di pertemuan sebelumnya Bu Eva sudah memberikan kalian 3 soal mengenai metode penghitungan pendapatan nasional dan kalian sudah coba mengerjakannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu latihan soalnya. Nah, ini untuk memantapkan pemahaman kalian dan untuk persiapan review di pertemuan selanjutnya. Nah, soal yang pertama diketahui ada beberapa data perekonomian suatu negara. Nah, di mana diketahui ada NNP, penyusutan, pengeluaran pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa besar pengeluaran pemerintah jika pendapatan nasionalnya 6.300 miliar. Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah pengeluaran pemerintahnya. Dan jika menggunakan penghitungan dan jika diketahui pendapatan nasionalnya 6.300 miliar. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan kalau yang kita gunakan dalam menghitung pendapatan nasional di sini adalah metode pengeluaran. Nah, kita sudah tahu metode pengeluaran itu rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Nah, data-data yang kita butuhkan itu semua pengeluaran rumah tangga ekonomi, baik itu konsumen atau konsumsi, produsen atau pengusaha, nah kegiatannya investasi ya, kemudian pemerintah atau negara, dan masyarakat luar negeri seperti ekspor dan impor. Nah, jadi dari semua data yang diketahui di dalam soal, kamu cukup mengambil data-data yang kamu perlukan. Misalnya, pengeluaran konsumen itu yang mana? Nah, di soal itu diketahui ini, pengeluaran konsumsinya 2.000. Ya, itu sama saja. Ya, kemudian pengeluaran produsen atau pengusahanya atau kegiatan investasinya yang mana? Ini ya, pengeluaran pengusaha 1.000 miliar. Dan kemudian masyarakat luar negerinya, ada kegiatan ekspor dan impor. Ekspornya berapa, impornya berapa, itu dikurangi dulu. Nah, yang ditanya itu adalah pengeluaran pemerintahnya, sementara pendapatan nasionalnya sudah diketahui, ya. Nah, jadi langsung saja masukkan datanya. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan 6.300 sama dengan 2.000. 2.000 itu pengeluaran konsumen ya. 1.000 itu pengeluaran produsen, G itu yang ditanya, kemudian ekspor dikurang impor itu dikurangi. Jadi langsung saja tambahkan dulu mana yang perlu, yang bisa ditambahkan. Jadi rumusnya lebih disederhanakan gitu ya. Nah, 6.300 ditambah 3.000. Nah, 3.000 adalah penjumlahan 2.000 ditambah 1.000 ditambah government yang ditanya ditambah pengurangan dari ekspor impor yaitu 300. Nah, jadi 6.300 sama dengan 3.300. Nah, 3.300 itu dapat dari 3.000 ditambah 300 ditambah government. Nah, jadi yang ditanya adalah government, maka government sama dengan 6.300 dikurangi 3.300 sehingga hasilnya adalah 3.000 M. Nah, dapat disimpulkan jika pengeluaran pemerintah itu sebesar 3.000 M. Oke, Ibu berharap kalian bisa paham. Nah, kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini diketahui data beberapa sektor-sektor produksi. Ada sektor agraris,
industri, dan perdagangan. Ya. Nah, dengan menggunakan metode produksi, data yang kita butuhkan itu adalah semua nilai tambah dari sektor-sektor produksi. Nah, nilai tambahnya itu diperoleh dari mana? Nah, nilai tambah itu diperoleh dari selisih antara nilai input dengan nilai output. Jadi misalnya kapas itu nilai inputnya awalnya 0. Nah, nilai outputnya setelah dibersihkan kapasnya gitu ya. Nah, kemudian nilainya itu menjadi 10.000. Nah, bisa disimpulkan nilai tambahnya dari 0 ke 10.000 itu sebesar 10.000 ya. Jadi nilai tambah dari kapas itu adalah 10.000. Kemudian yang benang. Benang itu awalnya sebelum menjadi benang itu kan kapas. Nah, kapas itu 10.000. Diolah menjadi benang menjadi 15.000 nilai outputnya. Nah, maka nilai tambah dari benang itu sebesar 5.000. Selisih antara 10.000 dengan 15.000. Nah, kemudian setelah menjadi benang, maka benang tersebut diolah menjadi kain. Dari 15.000 ke 25.000 sehingga nilai tambahnya sebesar 10.000. Ya. Nah, kain tersebut diolah lagi menjadi baju anak-anak. Nah, di sini kan diketahui baju anak-anaknya. Nah, dari kain menjadi baju anak-anak itu dari 25.000 menjadi 40.000. Sehingga nilai tambahnya itu sebesar 15.000. Nah, itu saja. Setelah ketemu nilai tambahnya, maka kita cukup menjumlahkan semua nilai tambah dari sektor-sektor produksi tadi. Sehingga Y sama dengan 10.000 ditambah dengan 5.000 ditambah 10.000 ditambah 15.000 hasilnya sebesar 40.000. Nah, ini kita sebutkan saja satuannya miliar ya. Oke, seperti itu dengan menggunakan metode produksi. Kemudian menggunakan metode pendapatan. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini diketahui banyak data keuangan suatu negara, kemudian diketahui juga pendapatan nasionalnya. Nah, jadi sudah diketahui pendapatan nasionalnya, sama seperti soal yang kedua tadi. Sama seperti soal yang pertama, ya. Nah, jika pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pendapatan, ya, berarti kita menggunakan metode pendapatan. Menggunakan metode pendapatan, kita cukup menjumlahkan semua balas jasa dari faktor-faktor produksi. Nah, apa-apa saja balas jasa dari faktor-faktor produksi itu tadi? Ada sewa, upah atau gaji, bunga modal, dan profit atau kata lainnya keuntungan atau laba. Laba usaha atau laba perusahaan, ya. Sehingga rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, R itu adalah sewa. Kita lihat di soalnya sewanya berapa? Mana ini sewanya? Nah, sewa yang diketahui ya, Y-nya sudah diketahui. Sewanya yang ditanya, Y-nya sudah diketahui. Nah, Y-nya diketahui 7.200. R-nya ditanya ditambah W-nya. W itu upah atau gaji. Upahnya 900 ya, 900 miliar ditambah bunga modal sebesar 650 miliar ditambah P atau laba atau keuntungan atau profit sebesar 300 miliar sehingga hasilnya 7.200 ditambah R ditambah ini ketiganya dijumlahkan menjadi 1.850 sehingga R sama dengan 7.200 dikurangi 1.850 sama dengan 5.350 M. Nah, ini adalah hasil dari R-nya atau sewanya atau sewa tanah ya. Sampai di situ penjelasan latihan soalnya.
Ibu berharap kalian bisa lebih paham, ya. Nah, jika sudah paham, kita akan masuk ke kisi-kisi reviewnya. Jadi minggu depan, Ibu merencanakan kita sudah review pendapatan nasional. Nah, berikut kisi-kisinya. Ya, ada 6 kisi-kisi yang Ibu sebutkan di sini. Apa itu pendapatan nasional? Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional itu apa? Komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen-komponen itu ada GDP, ada GNP, ya ada NNP, NNI, PI, DI, dan masih banyak lagi komponen-komponennya. Maksudnya Bu Eva di situ komponennya misalnya dalam penghitungan GNP, misal di dalam soal belum diketahui GNP-nya berapa. Nah, berarti kita harus cari dulu GNP-nya. Di mana GNP itu kan rumusnya GDP dikurangi dengan penghasilan warga negara asing yang ada di dalam negeri, kemudian kamu menjumlahkan penghasilan warga negara asli yang ada di luar negeri. Ya. Kemudian NNP itu kan ada komponennya GNP dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu biasanya akan muncul di soalnya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Ya, begitu juga dengan pajak tidak langsung, laba ditahan, pajak perseroan, dana sosial, transfer payment, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di dalam soal diketahui subsidi, harus kamu masukkan ke penghitungan NNI, meskipun subsidi itu bagian dari transfer payment. Ya, nah transfer payment itu masuk ke penghitungan PI. Nah, subsidi itu dijumlah ya. Jadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kemudian yang transfer payment juga ditambah di penghitungan PI. Ya. Jangan lupa membedakan antara pajak perseroan dengan pajak perseorangan. Oke, kalau pajak perseroan itu pajak perusahaan. Jadi kalau pajak perseorangan itu masuk ke pajak langsung, ya, artinya tidak bisa diwakilkan pembayarannya kepada orang lain. Oke, itu saja. Jadi silahkan dipelajari lagi, terutama untuk rumus-rumus penghitungan pendapatan nasionalnya. Nah, soalnya nanti kita akan menggunakan skologi dalam bentuk pilihan berganda. Ya. Cukup sekian penjelasan pembelajaran dari Bu Eva hari ini. Jadi silahkan melengkapi catatan, silahkan belajar secara mandiri. Jika ada hal yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk japri Bu Eva via line. Ya. Terima kasih.